Setelah kemarin sempat galau karena di auto mulu di aplikasi ini, dan sekarang akhirnya cair juga. Walau sempat mengganti beberapa amunisi, namun ternyata bisa juga cair dengan hanya menggunakan modal KTP pribadi saja. Dan tentunya untuk dananya tidak lama dicairkan, bisa buat modal usaha, modal pendidikan, modal kesehatan, dan juga modal lain-lainnya. Nah, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya hari ini teman-teman, para pinjol lovers, para gal buyers? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan semoga pengajuannya di ACC semua ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi peminjaman online yang dimana saya sudah beberapa kali di auto dan kemarin sempat galau. Saya bingung mau ngajuin pakai data busuk yang bagaimana lagi, karena untuk aplikasi ini semua data busuk saya ditolak ya teman. Namun saya hanya iseng-iseng saja mengajukan menggunakan modal KTP pribadi saya, dan ternyata alhamdulillah bisa dicairkan. Namun sebelum kita ke videonya, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online dan banyak konten menarik lainnya di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Nah, sesuai dengan di video awal saya, di sini saya sudah dicairkan ya di aplikasi peminjaman online ya teman. Nah, kalian bisa lihat di sini jumlah peminjaman saya itu yang akan saya kembalikan nantinya 1.168.000. Dan di sini yang saya pinjam dan yang sudah cair ke saya itu 1.100.000 ya teman. Nah, untuk pengembaliannya ada ketambahan 68.000 karena ada biaya bunga dan biaya tambahan lainnya. Dan untuk biaya bunganya ini cukup rendah ya, terhitung biaya bunga dan biaya administrasi itu hanya 68.000. Dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 bulan 11 2020 ya. Nah, untuk tenornya diberikan 21 hari. Walaupun kita menggunakan KTP baru, namun kita akan tetap mendapatkan tenor yang tinggi ya. Dan ini lumayan buat kalian yang ingin meminjam buat modal usaha, modal pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Ini tentunya sangat meringankan kita ya, karena untuk tenornya sangat tinggi dan juga untuk bunganya sangat rendah ya. Nah, oke, kita langsung saja ya ke aplikasinya. Ini dia teman, aplikasinya yaitu ada Pundi. Dan untuk aplikasi ini kalian bisa langsung masuk di Google Play Store. Kalian ketikkan nama aplikasinya ada Pundi dan langsung kalian download. Kemudian tidak usah menunggu lama, langsung ajukan saja berkali-kali ya. Kalau di ACC alhamdulillah, kalau belum ajukan lagi dan ajukan lagi ya. Nah, sini kita masuk dulu ke aplikasinya. Dan untuk aplikasi ini di sini dia sudah legal terdaftar di OJK dan juga bagian dari AFPI ya. Nah, oke, di sini dia sudah loading dulu. Dan untuk aplikasi ini kalian tidak usah ragu ya. Dan untuk aplikasi ini hanya mengakses lokasi kita saja ya. Dia tidak mengakses isi dalam handphone kita, kemudian kontak dan lain-lain ya. Karena untuk aplikasi peminjaman online yang legal itu memang begitu ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini jumlah peminjamannya maksimal 4 juta. Dan untuk suku bunga hariannya 0,5% sampai dengan 0,8%. Dan untuk jangka waktu peminjamannya itu 61 hari sampai dengan 90 hari. Nah, di sini kita tekan pinjam sekarang ya. Dan langsung kita diarahkan untuk mengisi informasi pribadi ya. Nah, untuk di aplikasi ini kalian tidak usah khawatir data kalian akan disalahgunakan atau data kalian akan dicuri, karena untuk aplikasi ini dia sudah menggunakan ISO 27001 sejak 2013 ya. Nah, apa itu ISO 27001? Yaitu sertifikat keamanan yang berstandar internasional ya. Jadi kalian tidak usah khawatir lagi karena data kalian sudah dilindungi ya. Nah, kemudian di sini untuk alamat emailnya kalian isikan. Dan di sini ada pendidikan terakhir, kemudian status perkawinan. Nah, kemudian di sini ada alasan meminjam ya. Nah, ini yang harus kalian pahami. Untuk pemilihan alasan meminjam, kalian pilih sebagai pinjaman modal, belanja keperluan, pendidikan, kemudian berobat, dan juga biaya produksi atau lainnya. Nah, kalau kalian memilih seperti liburan, kemudian wisata religi ini seperti halnya pergi haji ya, dan dekorasi rumah, itu alasan-alasan yang sulit untuk di ACC ya teman-teman. Saya bukan mengatakan tidak bisa di ACC, namun agak sulit ketimbang seperti alasan pendidikan, pinjaman modal, belanja keperluan, kemudian produksi dan lain-lain. Nah, kalian pilih saja di sini seperti pinjaman modal ya, dan ini sangat gampang untuk di ACC ya. Dan kemudian di sini ada status tempat tinggal.
Nah, untuk status tempat tinggal ini kalian pilih saja milik pribadi ya, jangan sewa ataupun kontrak ya. Sini kalian tekan milik pribadi, kemudian kalian masukkan provinsinya, alamatnya, kemudian di sini ada nomor ponsel lain pada perangkat ini ya. Kalau di handphone kalian mempunyai 2 nomor, kalian bisa masukkan, namun ini opsional ya. Di sini kalian bisa baca opsional, itu bisa kalian masukkan, bisa juga tidak. Nah, oke, di sini kita tekan kirim. Kemudian dia langsung akan masuk ke verifikasi wajah atau pengenalan wajah ya. Kalian di sini verifikasi saja. Di sini kalian izinkan dulu. Oke, di sini verifikasinya sudah selesai ya, dan kita tinggal menunggu untuk aplikasinya dulu lagi loading ya. Nah, ini dia sudah selesai ya teman-teman. Dan di sini kita diharuskan untuk mengunggah foto KTP. Di sini ada isi data diri kita ya. Kalau kalian mau ganti juga bisa untuk nomor KTP-nya. Dan pastikan untuk nama lengkap yang ada di atas ini dan nomor KTP ini tidak boleh berbeda dengan di aplikasi ini ya. Sekedar pemberitahuan buat kalian, untuk aplikasi ini sepertinya tidak bisa digonik ya teman-teman. Karena untuk proses verifikasi KTP-nya ini harus benar-benar terang dan juga tidak boleh buram sedikit pun ya. Jadi kita tidak bisa akali dengan gonik KTP atau goyang nik. Jadi minta maaf buat kalian yang KTP-nya sudah pernah galbay, tidak bisa melakukan peminjaman di sini ya. Namun kalian bisa coba-coba saja dulu, siapa tahu memang rezeki kalian. Akan tetapi kalau menurut pengalaman saya dan juga orang lain ini tidak bisa ya. Nah, kemudian di sini kita langsung tambahkan foto ya. Nah, untuk foto KTP-nya di sini kalian harus sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Di sini ada halaman penuh. Kemudian tidak boleh terpotong, tidak boleh buram, dan juga pencahayaan yang berlebih ya. Nah, ini adalah kendala yang sulit buat kita ya kalau ingin gonik ya. Jadi untuk verifikasi wajahnya agak sulit ya teman-teman. Dan di sini ada foto dengan memegang KTP ya. Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Untuk di foto ini, sebenarnya untuk foto ini kalian jangan ikuti ya teman-teman, karena untuk di bagian atas kepala sini, di sini agak terpotong ya. Nah, ini biasanya akan menyebabkan kita di auto ya. Jadi usahakan ini tidak ada terpotong di bagian atas sini, dan untuk di bagian KTP sini itu harus jelas dan tidak buram jika diperbesar ya. Nah, caranya jika kalian mau tahu apakah foto KTP kalian buram atau tidak, nanti pada saat kalian sudah foto diri sambil memegang KTP itu kalian coba perbesar apakah jelas atau tidak ya. Kalau jelas itu berarti sudah bagus. Dan untuk di bagian wajah sini ini tidak boleh buram juga ya teman-teman. Nah, jadi yang harus jelas itu wajah kalian dan juga di bagian KTP. Dan untuk pada bagian KTP ini tidak boleh ada jari yang menutupi bagian KTP ya. Dan semuanya ini harus jernih ya teman-teman. Kalau di bagian kiri kanan di belakang ini tidak masalah, kalau agak blur sedikit, yang penting di bagian KTP sama di bagian wajah saja. Nah, kemudian di sini kita langsung ke informasi kontak ya. Untuk informasi kontak di sini ada beberapa kontak yang harus kalian masukkan. Di sini info kondar yang pertama itu harus orang tua dulu. Kemudian untuk info kondar kedua itu harus pasangan kalau kalian sudah beristri ataupun menikah ya. Dan di sini ada info kontak yang ketiga isinya saudara ya. Nah, ini harus kalian isikan ya. Dan di sini hanya ada 3 pilihan kondar ya. Dan ini harus aktif semua. Jangan sampai untuk mengantisipasi aplikasi ini menelpon kita atau memiss call kita ya. Dan biasanya ini aplikasi ini hanya memiss call saja ya, tidak sampai menelpon. Dan kalaupun memang menelpon itu hanya ditanyakan apakah nomor kondarnya aktif, kemudian pengajuannya jam berapa, kemudian alasan meminjam, dan juga kebutuhan untuk apa, kerjanya di mana. Hanya seputar itu saja ya teman, tidak ada pertanyaan yang bermuluk-muluk ya, dan tidak membuat ribet kita juga. Nah, setelah itu di sini ada unggah foto ya. Ini sudah kita bahas tadi, dan di sini ada data opsional ya. Dan ini kalau kalian mengisikan di bagian data opsional ini, itu kalian akan meningkatkan persentase keberhasilan pengajuan pinjaman kalian ya. Nah, di sini ada data opsional. Nah, ini data opsional ada Lazada dan Tokopedia ya. Kalau kalian mempunyai akunnya, dan kalian tinggal langsung konekkan saja ya. Di sini langsung akan terhubung dengan akun Lazada kita ya. Dan nanti kita akan dimintai untuk login ya. Sini kita keluarkan saja. Dan selanjutnya nanti jika semuanya sudah terisi, langsung kalian tekan selanjutnya ya, dan kalian akan diarahkan untuk peminjamannya ya.
Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Adapundi ini. Dan jika ada yang masih bertanya atau masih bingung, kalian bisa ketikkan di kolom komentar, ataupun kalian bisa cek di video saya sebelumnya terkait aplikasi peminjaman online Adapundi ini. Dan juga buat kalian yang baru bergabung, silahkan tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online dan banyak konten menarik lainnya di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Nah oke, sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Bang!